Shalom, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita devotion hari ini, mari kita bersatu hati, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu hari ini. Tuhan sertai kami. Terima kasih buat kesempatan Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih untuk nafas yang baru Tuhan beri dalam hidup kami. Tuhan, sebentar hamba-Mu mau menyampaikan setiap sharing dan firman yang ada. Kiranya Tuhan urapi mulut bibir hamba untuk menyampaikan setiap firman yang ada. Kiranya apapun yang hamba sampaikan itu yang berasal daripada-Mu saja. Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan. Biarkan tanah hati kami tanah hati yang subur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan sharing hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini ya ketemu lagi dengan Misita dengan bertemu di devotion dengan tema God's Plan in Me, rencana Tuhan dalam hidupku. Ya, ayat hafalannya ada di Amsal 23 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Judul devotion kali ini Misita kasih judul Happy Ending atau akhir yang bahagia gitu ya. Happy ending itu identik dengan kalau di film itu yang familiar buat kita itu Cinderella gitu ya. Di film Cinderella itu si Cinderellanya ini setiap hari ya diperlakukan dengan tidak adil oleh saudaranya, diperlakukan semena-mena oleh ibu tirinya, bahkan dia tidak bisa keluar rumah, dia harus mengerjakan pekerjaan rumah, dia harus melayani mamahnya, dia harus melayani saudaranya, dia harus mengerjakan semuanya lah gitu. Setiap hari si Cinderella selalu seperti itu ya, dengan kesedihan mengerjakan pekerjaannya gitu ya. Sedih iya ya kan, kecewa iya, tapi dia tetap mengerjakan gitu bagiannya. Si Cinderella ini tetap dia kerjakan walaupun dengan berlinang air mata gitu ya. Tapi di kisah Cinderella itu kita bisa lihat bahwa proses hidup kita itu kadang seperti itu, sampai akhirnya dia ketemu sama pangeran dan hidupnya dia bisa berubah ya, kayak gitu, bisa happy ending kan akhirnya si Cinderella ini. Banyak dari kita mengalami mungkin ya, ada yang sedang diproses masih di posisi yang tidak enak, belum mengalami happy ending, tapi ada juga yang sudah mengalami happy ending gitu. Jadi seperti janji Tuhan dalam hidup kita gitu ya. Tuhan berjanji bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi gitu ya. Kayak pujian yang Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jadi Tuhan itu gak pernah janji kalau langit itu selalu biru, tapi Tuhan selalu berjanji bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kita gitu ya. Dan Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tapi Dia berjanji berikan kemenangan buat setiap kita ya, melewati setiap hidup yang setiap proses hidup yang kita alami gitu. Jadi percaya bahwa janji Tuhan itu selalu datang di waktu yang tepat, di saat yang tepat, karena janji Tuhan tidak pernah datang terlalu cepat dan tidak pernah datang terlambat, selalu tepat pada waktunya Tuhan, bukan pada waktunya kita gitu. Di sini Misita bacakan tentang kisahnya Ruth ya. Jadi di kitab Ruth itu bagaimana Naomi memiliki pengharapan gitu ya, jadi punya masa depan gitu. Di awal kisah Naomi menyatakan tidak adanya harapan untuk memiliki anak laki-laki gitu ya, di kitab Ruth di awal mulai itu di Ruth 1. Dan di akhir kisah melalui Ruth Naomi memiliki anak laki-laki yang menjadi penerus garis keturunannya gitu ya. Ini terjadi
bukan hanya karena cintanya si Rut sama Boas. Jadi kan di Alkitab itu kan akhirnya si Rut nikah sama Boas sampai akhirnya bisa punya anak laki-laki gitu ya. Walaupun Naomi itu menyatakan tidak adanya harapan untuk memiliki anak laki-laki, dia tuh udah gak punya harapan punya anak laki gitu ya. Sampai akhirnya Tuhan kirim Rut nikah sama si Naomi, akhirnya bisa punya anak laki-laki gitu di akhir cerita gitu ya. Kemudian melahirkan anak laki-laki yang dinamai Obed. Dari garis keturunan Rut ini ya, Rut sama Boas nikah punya anak Obed, sampai akhirnya di garis keturunannya Rut lah Raja Daud terlahir dan Tuhan Yesus terlahir gitu. Apakah itu kebetulan? Menurut Miswita itu sudah rancangan Tuhan gitu ya, bahwa Tuhan Yesus dirancang dari yang tadinya kalau Naomi itu kan sudah gak punya pengharapan, sampai akhirnya ada Rut gitu, sampai akhirnya Tuhan Yesus bisa terlahir. Sama gitu ya, sama kayak hidup kita. Silsilah di akhir kitab Rut itu memperlihatkan pada kita bahwa Allah sesungguhnya memiliki rancangan dan karya atas umat dari generasi ke generasi gitu ya. Jadi nggak ada kita terlahir dengan kecelakaan, kita terlahir dengan kebetulan, kita terlahir dengan tidak ada tujuan, itu nggak ada. Kita terlahir dengan tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Pasti Tuhan punya tujuan dalam hidup kita gitu. Jadi meskipun saat ini kita tidak tahu tujuan kita itu nanti mau kayak gimana tuh Tuhan, tujuan kita itu mau dibuat seperti apa, nanti itu jalan hidupku mau jadi seperti apa, sekolahku nanti gimana nih Tuhan, setelah ini aku harus kemana, setelah ini harus seperti apa, setelah ini aku harus kerja apa. Mungkin kita belum tahu gitu ya, masih belum mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita gitu. Tapi hanya ada satu hal yang kita tahu, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selama kita tetap berjalan di jalurnya Tuhan, selama kita tetap berjalan di rencananya Tuhan ya. Devotion kemarin Miswita sampaikan bahwa kadang Tuhan menghancurkan rencana kita sebelum rencana kita menghancurkan hidup kita, dan Tuhan menggantikan rencana kita dengan rencananya Tuhan. Jadi kembali lagi bahwa hidup kita itu harus selalu di jalurnya Tuhan, tracknya Tuhan gitu ya. Hidup kita itu selalu di rencananya Tuhan gitu. Kalau hidup kita sudah mulai melenceng dari rencananya Tuhan, ya sudah. Jangan berharap Tuhan mau memberkati kita. Jangan berharap Tuhan mau menyertai kita. Pasti kita akan kesulitan. Kenapa? Karena kita sudah melenceng dari jalurnya Tuhan. Seperti itu. Miswita tutup dengan ayat ini di Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kadang Tuhan itu ngasih hal yang tidak masuk akal dalam hidup kita. Ya, jadi selama kita tetap di jalur Tuhan, percayalah, Tuhan itu kasih segala sesuatunya indah pada waktunya, tepat seperti yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Jadi buat anak-anak, tetap berjalan di dalam Tuhan, tetap berharap sama Tuhan, bukan sama manusia ya. Hari-hari ini Miswita lagi diajari untuk tetap terus berharap sama Tuhan gitu, karena pengharapan kita hanya Tuhan gitu ya. Kadang manusia mengecewakan kita. Jadi buat anak-anak semua, yuk tetap terus berjalan di jalurnya Tuhan, tetap andalkan Tuhan dalam situasi apapun, karena Tuhan pasti punya rencana yang indah dalam hidup kita. Begitu. Seperti Cinderella yang mengalami happy ending, seperti Naomi yang akhirnya bisa meneruskan garis keturunannya melalui Rut. Dia bisa memiliki anak laki-laki, sama seperti kita ya. Kita pasti ditolong sama Tuhan,
pasti Tuhan punya cara tersendiri buat kita. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat sharing yang ada, buat firman-Mu. Kiranya apa yang hamba sampaikan biar itu memberkati buat setiap anak-anak yang ada. Biar apa yang hamba sampaikan itu Tuhan, biar menjadi rema buat setiap mereka, biar bertumbuh, berbuah, dan bahkan buahnya manis untuk dinikmati orang sekitar mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kami serahkan masa depan kami Tuhan, rencana-rencana kami Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Terus buat setiap kami ada dalam rencana dan jalan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai setiap kami Tuhan. Sekalipun berat, sekalipun susah, tapi kami percaya satu hal, Engkau terus menyertai kami. Beri kami kekuatan, beri kami hikmat, beri kami kesanggupan Tuhan untuk melalui setiap proses hidup yang harus kami lalui. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, berkati orang tua kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.